Halo teman-teman, kembali lagi di Wacana, wawancara cerita narasumber, podcast santai yang membahas berbagai cerita menarik dan inspiratif. Saya, Kizia Immanuela Sutanto, yang akan membersamai teman-teman di episode kali ini. Nah, episode hari ini akan mengangkat topik guru inspiratif sebagai pendidik dan konten kreator, sosok yang menginspirasi di bidang pendidikan dan media sosial. Nah, langsung saja yuk kita bertemu dengan Ibu Erlinda sebagai guru di SMA Negeri 4 Yogyakarta dan konten kreator dengan 13.000 followers di Instagram. Jadi, yuk ikuti keseruannya. A few moments later. Halo teman-teman Wacana, hari ini saya sedang bersama dengan Ibu Linda, sosok inspirasi di podcast kita hari ini dengan topik guru inspiratif sebagai pendidik dan konten kreator, sosok yang menginspirasi di bidang pendidikan dan media sosial. Halo Bu Linda, bisa sapa-sapa. Halo teman-teman. Teman-teman Wacana, halo. Nah teman-teman, kita langsung aja yuk berkenalan dengan Ibu Linda. Bu Linda boleh memperkenalkan diri dan bisa ceritain singkat apa sih kesibukan Bu Linda hari ini? Oke, perkenalkan ya, nama saya Bu Erlinda. Linda ini mengajar di SMA Negeri 4 di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, kalau aktivitas Bu Linda sehari-hari ya mengajar sih ya Mbak. Seperti apa yang sudah kamu tahu ya, yang hari yang mengajar, menjadi guru, seperti itu. Dan sebagai konten kreator. Iya. Nah Bu, saya dan pastinya teman-teman Wacana ini penasaran apa sih bagaimana awal mula Bu Linda itu bisa tertarik untuk menjadi konten kreator di tengah-tengah profesi Bu Linda sebagai guru. Oh iya, kalau awal mulanya itu sebenarnya dulu ya waktu pandemi itu kan kita hampir setiap hari tuh hidupnya sama internet ya. Bahkan semua orang juga banyak yang melakukan podcast, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan internet biar tetap bisa berinteraksi. Nah, salah satunya Bu Linda itu dulu juga awalnya dimulai dari ketika pandemi. Oh, berarti dari pandemi? Iya, ketika pandemi itu sudah mencoba gimana sih biar tetap bisa berkarya walaupun kita kan dulu sering WFH sambil ngajar, tapi seperti apa ya, karena aktivitas sehari-hari itu pergi berangkat kerja jadi di rumah aja, waktu luangnya jadi lebih banyak di sela-sela mengajar itu akhirnya tercetuslah kepengen mencoba di dunia konten kreator. Di awalnya itu konten kreatornya masih belum seperti yang sekarang karena masih belajar, mencoba-coba, dan awalnya itu ibu lebih ke temanya itu di kecantikan, tuh kayak beauty content seperti itu. Nah itu awal mulanya sih seperti itu di dunia konten kreator. Kalau boleh tahu konten apa sih yang suka Ibu Linda buat di media sosial sekarang? Nah kalau sekarang itu lebih ke konten traveling. Nah sebenarnya semua orang tuh kayaknya suka jalan-jalan nggak sih? Nah maka dari itu dari hobi yang suka jalan-jalan dan pengen nyambungin ke dunia konten kreator juga, akhirnya kita ini nih pindah ke tema yang travel itu. Jadi yang paling banyak sekarang dibuat adalah di niche-nya, namanya niche ya. Kalau di konten kreator itu ada yang namanya tema itu niche ya. Itu konten kreatornya di traveling. Guys, just info followernya Bu Linda itu 13.000 di
media sosial kayak. Wah, Terima kasih. Ya, Bu, sekarang kita masuk ke topik yang lebih inti nih. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Bu Linda tuh tetap semangat dan konsisten menjalani dua peran sebagai guru maupun sebagai konten kreator yang pastinya kita tahu ya kalau dua peran itu kayak gak mudah buat dijalani sekarang. Oke, tadi tentang peran ya, bagaimana menjalani. Sebenarnya senang aja sih ya, karena kalau sesuatu hal yang kita lakukan dengan senang itu pasti akan menghasilkan impact yang baik juga buat sekitar kita ya. Nah, salah satunya menjadi seorang guru dan konten kreator itu ternyata dua hal yang bisa disambungin loh, bisa dijadiin satu, dan itu menjadi salah satu kayak anak didik itu banyak yang bertanya, ternyata itu menjadi sebuah hal yang menarik buat mereka itu. Bagaimana sih Bu menjadi konten kreator juga seorang guru? Nah, itu menjalaninya itu tentu pasti sangat sangat susah ya, karena membagi waktunya itu kan otomatis kalau pagi sampai sore ya saya sebagai guru. Tapi di sela-sela itu anak-anak ternyata juga banyak yang tertarik. Bagaimana sih menjadi konten kreator? Nah, maka dari itu saya juga bertekad akhirnya menjadi seorang guru yang juga menginspirasi melalui dari jalan konten kreator ini. Bagaimana biar perannya itu mudah atau bisa jalan semua ya. Bagaimana kita membagi waktunya aja sih. Misalnya kayak mengerjakan kontennya itu di weekend, terus nanti tetap bekerja seperti biasa, karena kalau saya pulang juga saya seorang ibu ya. Jadi menjalani peran yang bermacam-macam, tapi itu seru karena ya memang kita lakukan dengan hati yang ikhlas dan senang ya. Jadi semuanya bisa jalan sih Mbak, ya bisa aja jalan gitu loh. Selanjutnya, selama menjalani dua peran tersebut, pernah nggak sih kayak Bu Linda itu menemukan kayak tantangan yang mungkin berat, tapi akhirnya Bu Linda bisa melaluinya itu? Ya, kalau tantangan tuh pasti ada ya, dan itu yang membuat kita tuh belajar dari proses yang ada, yang susah itu akhirnya kita belajar cara bagaimana agar kita itu tidak lari, tapi ya tantangan itu kita hadapi. Misalnya ketika seorang guru itu kan juga harus mengajar, juga harus bagaimana menginspirasi. Nah, itu kan juga tantangan sebenarnya. Makanya salah satunya Bu Linda juga di jalan ini sebagai konten kreator yang juga bisa menginspirasi anak-anak didiknya Bu Linda. Bu Linda kan sebagai guru, terus sebagai konten kreator, dan Bu Linda kan juga sebagai ibu gitu. Bagaimana sih Bu Linda tuh mengatur waktu Bu Linda agar semuanya itu tetap jalan efisien? Ya, mengaturnya kalau sesuai waktu aja sih sebenarnya ya. Kalau di sekolah ya saya sebagai guru buat murid-murid saya. Kalau di rumah saya sebagai ibu ya untuk anak saya. Tapi nanti kalau pas dengan mengerjakan konten ya itu tadi biasanya di weekend. Ada beberapa tawaran untuk review sebuah tempat atau review produk seperti itu. Nah, itu biasanya saya memang memberikan waktunya di weekend karena ya itu sehari-harinya masih bekerja sendiri. Nah, selanjutnya kan Bu Linda kan sebagai konten kreator yang pastinya sangat mengikuti perkembangan media sosial. Nah, bagaimana sih pandangan Bu Linda terhadap pengaruh media sosial saat ini untuk kita nih sebagai generasi muda? Kalau pengaruhnya itu sebenarnya ada baik dan ada buruknya ya. Tergantung teman-teman sendiri mau ambil yang mana itu. Nah, kalau dari sisi positifnya saya lihat banyak anak-anak muda sekarang itu sangat ekspresif dan dia itu bisa mengutarakan pendapat,
ekspresinya itu melalui media sosial. Nah itu bagus ya, salah satu yang bisa ditiru buat yang lain. Bisa juga dia tiba-tiba jadi konten kreator ya, dimulai dari hal yang tidak terduga misalnya itu. Tapi kalau sisi negatifnya pasti juga ada, karena positif dan negatif itu selalu bergantian ya. Dari hal negatifnya mungkin terlalu banyak anak-anak sekarang itu ketika pembelajaran itu mereka juga sambil melihat sosial media yang seharusnya tidak dilakukan pada jam itu. Nah, mungkin juga ada konten-konten negatif yang harus mereka lihat atau tidak buat saya, tapi namanya juga media sosial ya. Semakin kita lihat konten tersebut pasti akan semakin banyak muncul yang seperti itu. Nah itu harus kita lihat negatif dan positifnya enggak buat kita sendiri. Bu Linda sebagai pendidik yang juga aktif di media sosial, bagaimana sih cara Bu Linda itu menjaga image ataupun sikap dan sikap profesionalisme Bu Linda sebagai pendidik di media sosial? Nah kalau profesionalisme ya, saya sebagai seorang guru di sekolah otomatis tetap menjaga wibawa sebagai guru, tidak lalu saya mencampurkan dunia konten kreator ketika saya menjadi guru seperti itu. Jadi tetap harus sesuai porsinya masing-masing. Ayo Bu, selama menjadi pendidik dan konten kreator pernah nggak Ibu kayak mendapatkan kayak pesan dari murid ataupun follower yang sangat berarti buat Linda? Kalau itu mungkin ini ya, kesan kebanyakan dari murid-murid saya sendiri sih. Mereka tertarik bagaimana sih Bu memulai konten itu seperti apa. Nah dari situ kan berarti mereka melihat saya itu di sisi positifnya, bagaimana sih caranya biar pede di depan kamera, bagaimana cara editingnya. Nah itu yang menjadikan hal yang baik buat sekitar saya. Menurut Bu Linda sebagai sudut pandang seorang guru nih, apakah guru saat ini perlu mengikuti perkembangan media sosial saat ini? Menurut saya perlu sih, karena kebanyakan siswa kita juga dari generasi yang ini, dia tuh lahirnya dari media sosial atau internet ya, jadi tetap harus mengikuti perkembangan zaman. Misalnya dengan kita punya akun media sosial, kita jadi tahu memantau bagaimana anak-anak zaman sekarang itu perkembangan trennya bagaimana. Nah itu bisa disesuaikan dengan pembelajaran, jadi tidak monoton seperti seperti di zamannya Bu Linda gitu. Jadi ibu juga harus ikut masuk ke zaman mereka biar pembelajaran pun juga bisa sesuai terus lebih menarik. Terakhir nih Bu Linda bisa beriin kesan nih atau motivasi untuk kita, apalagi saya sebagai mahasiswa yang pendidikan yang kedepannya dipersiapkan menjadi seorang guru, untuk agar bisa terus menginspirasi seperti Bu Linda saat ini. Sebenarnya kita masing-masing tuh punya potensi ya. Bagaimana cara menginspirasinya? Banyak cara sebenarnya. Kalau pesan untuk para generasi muda ya, yang pertama kalian tuh harus berani menyuarakan ya, berani berekspresi. Kemudian jangan takut untuk mencoba. Nah itu yang harus diperhatikan, jangan takut untuk mencoba. Kalau gagal ya nggak apa-apa, it's okay, kita akan belajar lagi. Dan kita tuh dari proses belajar itu pasti kita akan menemukan bagaimana langkah yang cocok untuk kita, bagaimana hal yang ternyata penting dan cocok buat kita. Tentu dari proses itu nggak langsung semua hal itu instan ya, jadi harus ada jalannya. Nah itu tetap semangat sih buat generasi muda sekarang, karena kalau kalian tuh mau mencoba dan kalian berani, itu pasti akan bagus ya kalian. Nah,
Nah, itu dia teman-teman Wacana, wawancara cerita narasumber yang pastinya cerita saat ini, hari ini tuh sangat menarik dan bisa untuk kita pelajari. Sekian Ibu, terima kasih buat hari ini. Bye-bye teman-teman Wacana. Nah, itu dia teman-teman wawancara dengan Ibu Erlinda. Semoga episode pagi hari ini dapat menginspirasi teman-teman Wacana ya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Wacana selanjutnya. Bye-bye.